Mari kita buka pertemuan kita pada hari ini dengan tema menjadi saudara dalam penderitaan. Nah, tadi udah tanda salib, kita nih pengantar. Pater bacain aja pengantarnya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan muda, anak-anak kasih dalam Kristus. Pada hari ini kita berjumpa kembali untuk bersatu mendengarkan sabda Allah, mencintai dan merenungkannya secara pribadi ataupun bersama-sama. Kisah perumpamaan dalam Injil Lukas yang akan kita bahas mencerminkan sebuah realitas manusia yang terlena oleh harta kekayaan. Perumpamaan ini meluruskan paham hampir semua manusia zaman ini yang cenderung mengagung-agungkan harta kekayaan dunia ini, dunia di atas segala-galanya. Di tahun keadilan sosial, ya tahun ini ya, kita adil maksud sejahtera, yang sedang dicanangkan oleh Keuskupan Agung Jakarta, tahun 2020-2021 ini mengingatkan kita tentang arah hidup kita sebagai orang beriman. Doa, ibadat, devosi, perayaan liturgi dan sakramen adalah sebuah ungkapan iman yang memberi kita pedoman sekaligus kekuatan dalam upaya memperjuangkan keadilan, sebagaimana yang diceritakan. Semoga sabdanya ini menjadi terang dan penggerak bagi kita, orang beriman, untuk mengevaluasi, merefleksikan, serta menentukan sikap yang tepat terhadap kekayaan dalam keberpihakan kita kepada orang yang sakit, miskin, dan tersingkir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda, anak-anak sekalian, serta Romo, Frater itu baru melihat berita tentang seorang Romo yang tewas, dibunuh di Italia. Romo ini itu dia seorang yang saleh, dia selalu memberikan makanan terlebih kepada imigran-imigran. Karena di Italia itu banyak imigran, entah dari mana-mana, dari yang kulitnya putih sampai kulitnya hitam, dari yang muda sampai yang tua. Dikatakan di berita itu bahwa mereka terlebih pada masa pandemi ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan, terlebih untuk makan. Seperti kita ya, mungkin 3 kali sehari, ada snacknya juga 2 kali, gitu kan. Mereka syukur-syukur bisa makan sehari sekali. Dan Romo ini, kalau nggak salah dari Kuskupan Como ya, saya belum pernah ke Italia, jadi saya belum tahu nama kuskupannya apa, gitu. Tapi nama Romonya saya tahu, kalau nggak salah Roberto. Kalau nggak salah Roberto Maglesini. Gitu nama Romonya. Dia meninggal ditusuk oleh umatnya sendiri, atau bukan umatnya sebenarnya. Orang yang sering dia kasih bantuan. Nanti kalau dibawa kayak maaf ya. Tapi di Seperti itu. kan Kenapa dia ditikam? Kenapa dia dibunuh? Karena ternyata umat ini mengalami gangguan kejiwaan. Nah, dikatakan bahwa pada saat itu Italia berduka, kehilangan seorang yang saleh, seorang yang ya kalau bahasanya di pertemuan keempat ini yang sependeritaan terhadap mereka yang menderita gitu, yang memanusiakan manusia dan juga adil terhadap mereka yang membutuhkan. Tema kita kan ini ya, menjadi saudara dalam penderitaan. Romo tersebut sudah bukan menjadi saudara lagi, bahkan sudah menjadi keluarga. Sampai dia merelakan nyawanya. Nanti beritanya ada di berbagai media Instagram, kalau nggak salah itu ada banyak yang menyiarkan hal itu. Dan juga secara khusus gitu ya, masa pandemi ini memang merenggut banyak orang dari pekerjaannya, dari hal-hal yang biasanya menjadi yang sekarang normal baru, dari kesehariannya gitu. Yang biasanya pergi, rezeki lancar, sekarang di rumah aja, nggak ada rezeki gitu. Ya, semuanya perlu bilang disyukuri rencana Tuhan, kehendak Allah, seperti baca minggu lalu, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kita tetap melihat di sini ada karya Allah. Tapi kita juga sebagai saudara seiman, pada pertemuan keempat ini kita diajak untuk berbela rasa terhadap mereka yang menderita, terlebih karena efek pandemi ini. Karena judulnya di sini, di buku ini adalah, sorry nggak kelihatan ya bukunya ya, ini ya, sorry ini, aduh,
aduh, ya udahlah. Judulnya itu menjadi saudara yang adil di masa pandemi. Jadi jelas, masa pandemi itu sesuatu yang ya ada baik, ada buruk gitu, tapi adil, yaitu menjadi saudara sependeritaan tersebut. Nanti akan lebih dijelaskan dengan bacaan yang tersedia dan juga renungan dari Romo Vano yang akan membuat kita semakin tercerahkan. Apa itu menjadi saudara sependeritaan sebenarnya? Gitu. Untuk itu kita berdoa dahulu. Gitu. Nanti sebelum doa, setelah doa kita akan nonton video sebentar. Gitu ya. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa pengasih, kami bersyukur atas pertemuan kali ini, di mana kami diberi kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu sebagai penuntun hidup kami. Bantulah kami dengan bimbingan Roh-Mu untuk memahami sabda-Mu itu, sehingga kami semakin tahu dan yakin apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Penuhilah kami dengan berkat-Mu, sehingga kami ikut tergerak untuk hidup lebih murah hati kepada semua orang. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Waktunya sekarang sudah jam 8, saya sudah setengah jam huru-hara di sini sebelumnya. Sekarang waktunya saya berikan kepada Romo Vano supaya memberikan insight rohani kepada kita melalui pertemuan BKSN keempat ini. Pada Romo Vano dipersilahkan. Frater, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, selamat malam. Selamat malam. Shalom. Ya, sehat semua ya. Puji Tuhan. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, sebelum kita masuk ke dalam permenungan, saya mengajak kita semua membuka kitab suci. Kita buka Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Lukas bab 16 ayat 19 sampai dengan 30. Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 30. Saya akan membacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu
ataupun mereka yang mau menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu, Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi, kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita hening sejenak, kita merenungkan bacaan yang baru saja kita dengarkan dan kita baca. Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, frater, semua memegang kitab suci ya. Boleh dikasih lihat kitab sucinya? Ya. Oke. Baik, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kalau ada kata-kata yang sangat menyentuh atau kalimat yang sangat menyentuh, silakan digarisbawahi. Saya mau membagikan renungan saya. Nggak apa-apa kitab sucinya itu dicoret-coret, itu berarti tandanya rajin dibaca dan rajin direnungkan. Ya, saya membagikan apa yang saya renungkan. Terlihat ya semua ya? Ya. Oke. Terlihat, Romo. Malam hari ini tema kita menjadi saudara dalam penderitaan. Nah, dari kisah yang tadi kita baca, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kurang lebih situasinya demikian ya. Ini yang sebelah kiri ini adalah Lazarus dan ini adalah orang kaya yang tadi digambarkan. Dan yang menarik dari bacaan Injil yang kita baca, tadi dikatakan di awal seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Ya. Apa maksudnya? Nah, orang kaya ini tidak diketahui namanya, tidak disebutkan secara eksplisit siapa namanya. Ya, sedangkan berbeda tadi dengan orang miskin disebut namanya itu adalah Lazarus. Nah, pakaian ungu ya, dan halus ini pakaian yang sangat mahal ya, yang hanya sering dipakai oleh seorang raja, sangat langka. Jadi harganya ya sudah pasti sangat mahal. Karena sudah warnanya ungu dan itu kain halus. Ya. Maka ini menjadi suatu tanda bahwa kekayaan ini yang dimiliki si orang kaya ini luar biasa. Dan hari-harinya itu dihabiskan, ya, setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dengan pesta pora tanpa harus kerja. Ya. Jadi memang orang kaya ini sudah sangat kaya dan ya itu hari-harinya dihabiskan dengan berpesta pora. Maka hidup si orang kaya ini mungkin boleh dikatakan sangat nyaman, jauh di atas rata-rata. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kekayaan itu dosa atau tidak? Ya. Tentu tidak. Ya. Bahwa di dalam teks kitab suci pun tidak menyalahkan kekayaan si orang kaya ini. Ya. Memang dia pada dasarnya sudah kaya. Ya. Tetapi yang menjadi problem adalah, nah ketika ada orang miskin di sana, dekat dengan dia, bahkan di dekat pintu rumah orang kaya itu, ya, si orang kaya ini tidak berbuat apa-apa. Ya. Nah ini yang menarik dari kisah yang baru saja kita dengarkan. Nah ini menjadi persoalan, ya, menjadi problem. Si orang kaya ini tidak buat apa-apa. Ya.
Maka ini yang menarik. Nah, ini orang miskin. Sekarang kita masuk ke tokoh yang kedua, orang miskin. Disebut namanya Lazarus. Ya. Di teks kitab suci kita juga sudah tahu ya bagaimana pengalaman atau sosok si Lazarus ini. Ya. Termasuk ketika Lazarus itu wafat, itu Yesus sangat sedih. Ya. Nah, ini digambarkan seorang miskin bernama Lazarus, badannya penuh borok. Ada namanya, ya ini yang membedakan. Si orang miskin ini punya nama Lazarus, hidupnya penuh dengan penderitaan. Ya. Udah lapar, penuh borok, dan dijilati anjing. Ya. Dan lebih daripada itu, si orang miskin ini hanya makan apa yang menjadi sisa atau sampah lah katakan ada orang kaya. Nah, badan yang penuh borok ini seringkali lingkungan sana, pada konteks itu ya, itu dianggap tidak ada. Nggak punya siapa-siapa lah. Siapa yang mau dekat dengan orang seperti itu ya, karena sekali lagi dianggap najis. Ya. Maka betapa terpuruknya si orang miskin ini. Ya. Bahkan yang menarik adalah di kisah itu ya, di kisah itu, anjing itu kan menjilati boroknya. Anjing dianggap binatang najis ya dalam konteks itu. Apalagi kalau kena air liurnya. Tetapi bagi ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau Anda itu pecinta anjing ya, atau sangat gemar memelihara anjing, dan dalam pengalaman saya juga, kalau kita punya borok atau punya luka, kalau dijilati anjing itu, katakanlah air liurnya itu bisa menyembuhkan. Bisa membuat cepat sembuh. Ya. Nah, di sini sangat miris ya. Anjing bisa menunjukkan belas kasih kepada si miskin dengan menjilati boroknya. Maka air liur anjing ini justru menyembuhkan tadi luka si miskin, si orang miskin, si Lazarus ini. Dan ini justru menjadi suatu yang sangat miris ya. Si orang kaya tadi tidak berbuat apa-apa, tetapi malah seekor anjing itu memberikan belas kasihnya ya dengan mau menyembuhkan si Lazarus yang penuh dengan borok ini. Maka ini digambarkan sebagai suatu yang sangat kontradiksi dan sangat berbeda, berlawanan ya. Maka itu yang menjadi situasi yang kita temukan di dalam bacaan Injil ini. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Ada beberapa anjing bahkan ya. Memang tidak dikisahkan ya jumlah anjingnya, tapi malahan anjing-anjing ya ada beberapa anjing yang datang. Dan ini menarik Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Kalau kita membayangkan ya tadi diceritakan juga kan orang miskin ini mati ya, dan juga orang kaya ini mati. Coba kita membayangkan apa yang terjadi kalau kedua orang ini meninggal. Ya. Bisa dibayangkan ya, namanya orang kaya kan tadi di lukisan yang digambarkan itu kenalannya pasti banyak. Banyak yang melayat, rumah dukanya mewah. Ya. Bahkan dia punya saudara yang dalam permenungan saya ya, bayangan saya ini kelima saudaranya pasti sudah mengatur proses pemakaman. Ya. Dan pemakamannya pasti dilakukan secara besar-besaran dan meriah. Kalau saya membayangkan gitu ya. Apa yang terjadi ketika orang kaya ini meninggal. Tetapi sangat berbeda sekali dengan orang miskin yang dianggap najis penuh dengan borok. Ya. Dalam bayangan saya ya sedikit yang melayat karena dia dijauhi, tidak punya siapa-siapa lagi. Ya. Pemakaman ya mungkin ala kadarnya. Ya, karena sekali lagi si orang miskin ini penuh dengan kenajisan itu. Nah, ini suatu yang sangat bertolak belakang. Tetapi saya tidak ingin kita semua berpihak pada yang mana. Ya. Tapi mari kita merenungkan. Ya. Ini salah satu teks yang juga menggambarkan apa yang terjadi kehidupan sesudah kematian. Ya. Bagi saya ini menarik. Ya, karena digambarkan cukup detail ya. Bagi saya. Orang kaya ini menderita ya. Menderita sengsara
sangat kesakitan hidupnya. Pada waktu hidup di dunia, dia luar biasa. Bisa berpesta, pora, berfoya-foya, menikmati segala kenikmatan duniawi. Nah, sekarang justru dia mengalami kesakitan dengan nyala api. Tetapi yang menarik adalah si orang kaya ini tidak meminta belas kasih Allah. Di tengah penderitaan itu tidak meminta belas kasih Allah. Bahkan ya, yang menarik, si orang kaya ini menyebut Abraham itu dengan sebutan Bapa. Ini ada suatu kedekatan sebenarnya. Dan kalau mau kita refleksi atau perdalam lebih lanjut lagi, kedekatan ini yang juga si Abraham pun pada ayat 25 mengatakan itu sebagai anak. Jadi relasi yang sebenarnya dekat. Tapi apa yang terjadi? Ia masih merendahkan si orang miskin, si Lazarus itu sebagai hamba. Ya. Dan dia mengatakan kepada Bapak Abraham, ya, ayat 24 itu kita coba. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Ya. Dia menyuruh bahkan. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api. Nah, ada suatu penggambaran yang sangat menarik juga. Bagi orang miskin, yang hidupnya di dunia itu penuh dengan kesakitan, penderitaan, kini justru mengalami suatu pengalaman ya membahagiakan, ya. Diantar oleh malaikat-malaikat, diberi tempat kehormatan, yakni pangkuan Abraham, dan boleh dikatakan penderitaan Lazarus berakhir, ya, hidup setelah kematiannya itu berakhir. Nah, dari kisah ini kita bisa merefleksikan ini, Ibu Bapak. Kita punya potensi yang lebih, ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih selama kita berada di dunia. Dan selalu ada jalan selama kita masih mau. Si orang kaya tadi, kalau kita renungkan, dia pasti punya kesempatan yang lebih. Tuhan memberikan kesempatan kepada dia lebih, ya, untuk berbuat sesuatu. Tetapi apa yang terjadi? Dia malah diam saja, tidak berbuat apa-apa. Maka ini yang menarik, ya, bahwa suatu yang dia miliki, si orang kaya itu, justru membuat, ya, hidupnya tidak mengalami kebahagiaan ketika sesudah kematian. Kita diajak untuk ini, berangkat dari kisah ini. Untuk tidak mudah puas, ya, dengan ini dan itu. Maka kalau saya membayangkan seandainya si orang kaya itu tadi memberi sebotol air, ya, segelas air, atau sebungkus nasi saja kepada orang miskin itu, mungkin kehidupan sesudah kematiannya itu bisa saja berubah. Sekali lagi orang kaya ini punya potensi, dia punya kesempatan yang baik seharusnya untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu kepada yang menderita. Ya. Nah, ini kurang lebih gambarannya dilukiskan. Nah, kalau kita lihat sedikit flashback ke Perjanjian Lama, sebenarnya ada juga, ya, kisah yang sangat menarik. Ya. Ketika bangsa Israel itu mengalami kejatuhan dan masa bodoh duniawi, kekuasaan, kekayaan, atau apapun yang bersifat duniawi. Sehingga pada waktu itu Tuhan mengutus seorang nabi untuk memberi peringatan tentang kerakusan, supaya ya pada saat itu para pemimpin bangsa tidak terfokus untuk mencari sesuatu yang duniawi sehingga melupakan Tuhan. Nah, itulah Nabi Mika, dia Nabi Mika itu. Nah, kalau Nabi Mika mengatakan demikian, celakalah orang yang merancang kedurjanaan, kejahatan di tempat tidurnya, yang merencanakan kejahatan di tempat tidurnya, yang melakukannya di waktu fajar, sebab hal itu ada dalam kekuasaannya. Yang apabila menginginkan ladang-ladang, mereka merampasnya, dan rumah-rumah mereka menyerobotnya.
yang menindas orang dengan rumahnya. Manusia dengan milik pusakanya. Nah, Nabi Mika itu seorang nabi pedesaan, berasal dari desa. Dia mencoba tidak terfokus melulu pada sesuatu yang duniawi, tapi sungguh memberikan. Segala yang dimiliki itu kita berikan. Nah, kalau kita mendoakan doa aku percaya, ya kan, salah satu bagiannya dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan orang mati. Nah, bagi saya sangat relevan dengan apa yang kita renungkan hari ini, ya. Jangan dibayangkan pengadilannya itu seperti pengadilan kita yang kita miliki. Allah selalu menaruh belas kasih kepada kita. Maka orang kaya tadi sepenuhnya sadar dia akan jurang yang besar, ya. Kan tadi dikatakan itu. Antara surga dan neraka. Tetapi dia berpikir bahwa seorang dapat pergi dari surga ke dunia. Ya, maka dia berpendapat bahwa sebenarnya Abraham memiliki otoritas untuk mengirim Lazarus, punya kesempatan. Tapi yang terjadi adalah dia lupa untuk memohon belas kasih dari Tuhan sendiri, dari Allah sendiri. Nah, kesadaran itu hanya berhenti sampai situ. Dan Lazarus yang menarik, si orang miskin tadi, dia tetap diam selama kehidupannya di dunia. Tapi orang kaya itu tadi berargumen terus, ya, berbicara terus sama Abraham. Lain halnya dengan orang miskin, tidak ada sepatah kata pun keluar dari mulutnya untuk menanggapi keberanian bahkan melawan si orang kaya tadi yang memberitahu Abraham supaya si Lazarus tadi mencelupkan ujung jarinya ke dalam air. Si orang kaya tadi menjadikan Abraham sebagai perantaranya yang diajak bicara oleh si orang kaya itu. Maka ibu bapak, saudari-saudari yang terkasih, pesannya sangat jelas untuk menjadi saudara dalam penderitaan itu. Kita pertama-tama berangkat dari motivasi kita. Ya. Bahwa untuk setiap tindakan baik kita, yang terpenting adalah motivasi kita. Motivasi kita itu sedapat mungkin murni. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu yang mendampingi dan hadir dalam hidup kita. Maka kita setiap kali mengusahakan apa yang baik itu, pertama-tama motivasi kita murni dulu. Nah, ini ada suatu bahaya. Hidup akan lebih baik jika yang lebih baik bagi saya. Dan segala sesuatu akan baik-baik saja kalau itu baik untuk saya. Nah, ini ego yang lebih banyak bermain. Maka menjadi saudara dalam penderitaan, kita perlu meninggalkan ego-ego kita. Kesenangan-kesenangan kita. Ya. Kesempatan-kesempatan kita yang banyak itu, yang kita miliki selama hidup kita. Nah, ini menjadi bentuk yang sangat konkret. Kalau kita mau bertumbuh dalam tindakan kebaikan, ya, atau bela rasa, ya, menjadi saudara dalam penderitaan, yang kita kejar pertama-tama bukan diri kita. Supaya dikatakan baik, dikatakan hebat, tetapi lebih daripada itu, relasi kita yang semakin dekat dengan Allah sendiri. Nah, kalau kita bertumbuh menjadi saudara dalam penderitaan, kita pelan-pelan, ya, memperdalam relasi kita dengan Kristus yang rela menderita di salib bagi kita. Maka kita itu semakin hari diajak untuk memiliki hati yang juga seperasaan dengan Kristus yang mau menderita. Nah, ini poin pentingnya juga di sini. Ketika kita menjadi saudara dalam penderitaan, kita juga selalu ingat akan Kristus, ya, yang sudah rela menderita bagi kita. Maka menjadi saudara dalam penderitaan itu tidak perlu menunggu juga kita kaya dalam hal materi, tetapi diri kita ini memberikan sepenuh-penuh untuk siapa saja yang kita jumpai. Ya. Maka kita bisa berangkat berefleksi, ya, dari kisah tadi. Kalau dalam permenungan saya dalam
perutusan saya juga di seminari. Kadang itu kan yang saya hadapin adalah teman-teman seminaris. Situasi pandemi itu membuat mereka itu yang karena sapaan personal. Kadang saya mencoba untuk ya sekalipun sapaan itu mungkin terlihat biasa saja, tetapi bagi saya ingin menjadi saudara dalam penderitaan bersama dengan teman-teman seminaris ya, dengan menyapa mereka, menyapa keluarganya, orang tuanya. Nah, dengan sapaan-sapaan itu tentu membutuhkan suatu energi yang lebih, ya. Waktu yang lebih bahkan, yang harus meninggalkan kesenangan saya gitu katakan. Tapi ya ini bagian dari saya merasa betul mereka butuh sapaan. Karena ya di rumah situasinya sangat berbeda dengan di seminari, tidak ada perjumpaan langsung. Nah, itu yang coba saya renungkan, dan menarik seperti apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus pada Minggu Kerahiman Ilahi. Nah, ini menarik untuk kita coba renungkan. Paus Fransiskus mengatakan pandemi ini menjadi kesempatan untuk mempraktekkan kepada kita belas kasih pada orang miskin, yang lemah, menderita, dan dia memperingatkan bahwa di saat dunia sedang menghadapi pemulihan yang lambat dan sulit ya, dari pandemi ini, ya seperti kita di tengah sudah PSBB transisi, PSBB lagi. Entah ini pemulihan katanya sudah new normal, tapi masih ternyata belum normal sama sekali bahkan. Nah, ini boleh dikatakan pemulihan yang sangat lambat, sangat sulit. Ada bahaya kita akan melupakan mereka yang tertinggal. Maka virus yang paling berbahaya, yang lebih buruk adalah virus ketidakpedulian. Nah, itu bagi saya ini sangat relevan, sangat berhubungan dengan apa yang kita renungkan hari ini. Hati-hati dengan kita, di dalam diri kita ada virus ketidakpedulian. Masa bodoh, dia kan siapa? Aku nggak kenal sama dia. Atau kita masih mempunyai sikap milih-milih ya yang membuat itu senang sama saya, ya sudah, itu yang saya bantu. Nah, tetapi apa yang kita bisa berikan sebagai kepedulian, menjadi saudara dalam penderitaan, ya sekali lagi juga butuh kepedulian itu. Maka kita sama-sama berjuang, saya dan Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita punya bentuk konkret apa ya di tengah situasi ini, situasi pandemi yang tidak mudah ini. Maka ini yang bisa saya ajak sebagai penutup dari perumpamaan Lazarus dan orang kaya tadi, apa yang bisa kita lakukan ya, untuk menghadapi realitas kekayaan dan kemiskinan, ya, entah yang ada di lingkungan sekitar atau di paroki. Apa konkretnya? Ya. Sekali lagi, tidak perlu kita menunggu bahwa kita memiliki yang materi, ya, tetapi adalah diri kita sepenuhnya. Apa yang bisa kita persembahkan? Dan yang terakhir, apakah selama ini aku sudah solider dan murah hati dengan saudara yang miskin? Sudah pedulikah aku dengan saudara kita yang menderita di tengah pandemi ini? Maka itu yang ingin saya bagikan. Mudah-mudahan semakin Injil ini juga semakin membaca hidup kita dan membuat kita semakin menggerakkan diri kita untuk mau peduli. Terima kasih.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di PowerPoint saya itu sekarang disebut time to reflect. Gitu. Jadi ada waktu untuk refleksi sejenak setelah mendengarkan. Ya sekitar 6 menit gitu ya. Itu akan ada sedikit lagu-lagu yang akan diputar. Setelah itu kita akan sharing gitu. Kita sudah diberi waktu jeda sedikit setelah mendengarkan permenungan dari Romo Vano. Silakan bagi kita yang ingin berbagi gitu ya. Ada yang mau menyediakan diri dulu untuk men-sharing entah dari apapun pengalaman hidup atau dari ulasan atau ada yang terjemput dari pengalaman Romo Vano tadi, dari permenungan hari ini, silakan. Saya Romo izin. Oh, Mas Johan, silakan. Ya Romo izin dari lingkungan 502 Petrus Canisius di Jati Padang. Johan. Saya merenungkan bahwa sebetulnya ajaran Katolik yang saya tahu dari kecil, kebetulan saya baptis dari lahir, bahwa ajaran Katolik itu dulu saya diajarkan bahwa selalu memilih, gereja itu memilihnya pilihannya option for the poor. Artinya pilihan-pilihan kepada yang lebih sulit. Dan saya diajarkan dari kecil memang seperti itu. Kadang-kadang baju baru kita pakai 1 kali 2 kali harus disumbangkan sampai harus berantem dulu sama orang tua. Tapi akhirnya itu menjadi nilai. Mungkin orang kaya itu tidak diajarkan, Romo, bahwa cara hidup. Tapi itu bisa terjadi kalau tidak ada gangguan, artinya tidak ada distraction kita untuk fokus kepada orang-orang yang sulit, Romo. Misalnya kita sudah memikirkan, mempersiapkan untuk, aku mau nyumbang nanti kalau ada tukang abu gosok lewat, kita pegang dana CSR-nya. Itu gangguannya luar biasa, Romo. Dari yang tadinya kita mau fokus untuk orang sulit, yang timbul adalah orang-orang yang pura-pura sulit. Keinginan itu ada, Romo. Tapi gangguan dari orang-orang yang pura-pura sulit, itu ya yang akhirnya mengaburkan fokus. Mungkin dari, katakanlah 1000 bantuan, mungkin yang menyentuh hati itu mungkin cuman 1% aja udah bagus, Romo. Karena banyak orang yang lebih di dalam masa seperti sekarang ini menjadi lebih banyak pura-pura sulitnya daripada yang benar-benar sulit. Bahkan kadang-kadang orang-orang yang benar-benar sulit itu yang sudah kadang-kadang tidak bisa berkata-kata atau malu mengatakannya. Refleksinya, saya percaya Tuhan memperhatikan setiap niat baik. Tapi niat baik yang sampai di mana adalah waktu kita sulit. Sulit itu juga Tuhan sedang memberikan, dalam kesulitan itu Tuhan sedang memberikan saya nggak tahu istilahnya tepat atau benar, Frater sama Romo, adalah discernment ya, istilahnya pemilahan. Jadi kayak ditunjukkan, ini loh perbuatan-perbuatan yang dulu yang baik, yang dulu betul-betul kamu bantu, yang betul-betul orang-orang benar sulit. Tapi ada juga yang orang-orang yang pura-pura sulit, gitu. Ada yang menanggapi dengan baik waktu kita sedang sulit, ada juga yang tidak, begitu. Tapi umumnya semua perbuatan baik pasti menghasilkan istilahnya karma baik, gitu, buat saya pribadi. Jadi mungkin orang kaya itu tidak diajarkan untuk berempati dari kecilnya, Romo. Tidak dari PK, tidak dari SD. Jadi begitu itu kaget kenapa harus begitu. Saya aja sampai belajar dari para Romo,
kebetulan puji Tuhan saya mendapat belas kasih Tuhan yang begitu besar boleh mengikuti Romo Hadi itu sampai saya heran. Orang itu sudah ngaku, Romo, saya keluar dari penjara, langsung ditarik ke pasturan. Saya sampai kaget lagi nyetir. Ayo Johan pulang. Pulang kemana Romo? Ya ke pasturan. Yang bener nih lagi bawa orang bekas napi, sudah jelas track recordnya tetap dibawa Romo. Dari situ saya belajar bahwa Allah itu selalu memberikan kesempatan pada kita. Demikian Romo, Bapak Ibu sharingnya. Terima kasih Mas Johan. Luar biasa ya. Saya tidak mau menanggapi tentang orang kaya atau orang miskin. Bagi saya, yang penting hati. Karena Allah minta hati kita ketulusan. Sekarang saya mau dengar cerita dari Pak Jody. Pak Jody ini tuh baru dibaptis menjadi Katolik bulan lalu. Mungkin Pak Jody bisa sharing perihal pengalaman-pengalaman di bawah atau apa yang dirasakan untuk menjadi seorang Katolik. Ya, silakan sharing Pak Jody, kan baru menjadi seorang Katolik. Apa sih yang dirasakan sekarang ini gitu? Ya, selamat malam Romo, Frater, Bapak Ibu sekalian. Yang saya rasakan sih selama ini ya, saya kan dari Kristen, istri Katolik. Momennya itu pas Paskah. Saya ke gereja GKJ di Palapa, istri saya ke Keluarga Kudus. Akhirnya ketika saya berdoa, saya di perasaan saya itu ada rasa marah gitu loh. Akhirnya saya merasakan bahwa saya itu ke gereja itu nggak ada artinya gitu loh. Akhirnya saya pulang sama anak saya yang Teresia yang mungkin mau dibaptis Katolik juga. Wah kok gue ke gereja, saya ke gereja nggak ada artinya ya. Terus, bukankah Tuhan Yesus sudah berkorban di kayu salib? Dan momennya itu pas emang Paskah. Dan disitulah momen di mana Tuhan Yesus itu disalibkan gitu loh. Akhirnya saya jalan sendiri pulang, merenungkan sampai seminggu. Anak-anak saya antar sekolah, ini saya mengambil keputusan untuk mendaftarkan diri ikut katakumen di paroki Keluarga Kudus tanpa sepengetahuan istri saya. Dengan maksud bahwa saya ingin membuat kejutan buat istri saya. Akhirnya dari situlah saya mulai belajar selama 1 tahun dari Bapak Bayulus. Setelah di pembaptisan sebulan lalu, saya merasakan bahwa kita ini sekeluarga jadi kayak satu tubuh gitu loh. Jadi kita kemana-mana itu kita misa sama bareng-bareng gitu. Ada kayak mendapatkan suatu kedamaian. Dan di sini juga saya masih banyak belajar, terutama tentang doa-doa seperti novena Salam Maria gitu. Saya mencoba untuk belajar dan banyak lagi lah. Kalau untuk yang berbagi itu juga saya punya pengalaman. Kebetulan saya kerja di lapangan. Saya itu tidak memiliki pada saat itu tidak memiliki apa-apa gitu loh. Suatu ketika saya pulang malam-malam ngelihat ada di pinggir jalan di lampu merah seperti di Ragunan di pertanian ini suka ada anak-anak kecil gitu loh. Anak-anak kecil yang suka ngamen sampai malam ketika saya pulang. Udah gerimis, hujan gitu loh. Pada waktu itu saya belum tahu yang di-share sampai ada tunawisma itu punya mobil, bahkan punya supir ya. Oke, saya ngeliatnya kesian gitu. Suatu ketika saya ngasih gitu. Nah, pada saat tertentu saya ke teman saya di Kelapa Gading cerita, dia orang kaya memang saya akui. Tapi ketika ada pengemis masuk ke dalam tokonya, saya mau kasih uang, dia melarang saya gitu loh. Dia melarang saya, jangan Jod, jangan gitu. Jangan kasih, gitu. Biarin aja gitu. Akhirnya orang itu bilang, maaf aja ya, lain kali. Gitu. Padahal dia orang kaya. Loh. Seperti yang di dalam Alkitab ditulis itu orang kaya yang berbaju ungu dan berkain halus gitu. Tapi dia bilang, jangan Jod, jangan kasih. Gitu. Tapi dia bilang nggak ngasih. Akhirnya orang itu pergi. Saya kaget dong. Lu pelit amat sih, saya bilang gitu kan. Akhirnya
jangan kayak gitu ngasih orang, nanti malah kita bikin males gitu, jadi gitu. Oh gitu toh, katanya. Yaudah saya pulang lah, katanya. Sampai satu ketika akhirnya saya ngeliat lagi tuh hujan anak di lampu merah. Akhirnya saya cuma mengelus dada aja, kasihan juga ya. Udah saya pulang gitu aja. Daripada itu menjadi batu sandungan ketika saya ngasih, nggak taunya dia itu dimanfaatkan orang lain, akhirnya saya menggerutu di dalam hati. Kan itu menjadi batu sandungan buat hidup saya. Padahal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan bahwa kita mempersembahkan itu adalah hidup kita, bukan besar uang, sebesar berapa besar yang kita beri, tapi ketulusan hati kita lah yang akan dinilai oleh Tuhan, bukan seberapa banyak uang itu. Yang ada ketika Tuhan Yesus itu berkhotbah di Bait Allah tentang janda miskin dan orang-orang Farisi yang memberikan persembahan banyak itu. Suatu ketika juga saya pernah ngelihat, saya lapar, teman saya juga lapar. Saya hanya punya duit 10.000. Istilah kata, saya cuma bisa beli nasi itu 1 bungkus. Akhirnya saya bingung, gitu. Gimana nih caranya nih? Gitu. Akhirnya kita bisa 1 bungkus makan berdua. Nah banyaklah di situ akhirnya. Memang sih kita sama-sama kenyang, walaupun memang tidak, yang penting perut keisi. Nah disitulah saya melihat bahwa suatu kebahagiaan yang kita rasakan untuk bersama-sama di saat kita ini tidak memiliki apa-apa. Saya rasa demikian. Mungkin banyak juga ya pengalaman yang ada pada semuanya. Satu lagi ya, mungkin Roko Biondi itu bisa memberi penjelasan saya seperti yang saya jelaskan tadi. Bagaimana sih kok yang seperti saya bilang tadi, ada orang pengemis datang ke tempatnya teman saya itu, tapi teman saya melarang dengan alasan kalau membantu orang itu jangan seperti itu, katanya. Karena memang teman saya ketika saya nggak punya uang, saya mau pinjam, dia nggak ngasih, tapi dia justru memberikan suatu pekerjaan kepada saya, akhirnya saya bisa gitu. Akhirnya sama dia untuk menjual barang, sesuatu barang itu, terus dia memberikan harga yang lebih gitu. Nah, menurut Romo gimana tuh Romo? Ada pengemis datang ke tempatnya dia, tapi saya dilarang untuk memberi, gitu Romo. Jadi saya memberikan suatu pertanyaan gitu Romo. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, suatu kali saya menyimak berita Pak Jokowi, presiden kita, menginstruksikan kepada menteri-menterinya supaya menggunakan anggaran kementeriannya sebaik mungkin dan dikatakan harus tepat sasaran. Ya. Nah, saya ingat pesan itu ya, Pak Presiden kita, Jokowi. Nah, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, kita perlu membedakan mana yang menjadi motivasi dan mana yang menjadi caranya. Kalau tadi saya ungkapkan bahwa motivasi kita harus murni, ya, tentu caranya itu kan bisa berbeda-beda. Tentu bisa dianalisis dulu, dicari datanya, siapa yang kita bantu. Atau kita bertanya kepada orang yang lebih mengenalnya. Nah, yang lebih utama juga kan tadi motivasinya. Maka motivasinya itu pertama-tama harus murni dulu, bahwa saya memang sungguh ingin memberikan sesuatu ya, atau membantu siapapun. Tapi caranya tentu itu kan juga tidak, sekali lagi tidak juga harus dengan memberi, tapi ada berbagai cara ya, tadi salah satunya contohnya dengan memberikan pekerjaan atau dengan sesuatu yang lain setelah mendapatkan datanya. Mungkin kita juga bisa belajar itu ya, bahwa sekali lagi siapa yang kita bantu, nah itu tentu juga motivasinya kan juga, yang mau dibantu pun itu motivasinya juga macam-macam. Dan hidup kita ya kadang-kala dalam pengalaman saya, kita tuh hidup juga tidak bisa lah menyenangkan semua orang. Dan kita juga harus mengatakan terus terang ya, tidak bisa juga kita membantu semua orang. Tapi bahwa motivasi di dalam diri kita yang semakin hari semakin terasah, murni atau enggak ya saya ya. Nah, itu yang mengajak kita untuk semakin hari semakin peka dengan hal itu. Maka antara dua hal, motivasi dan cara, mungkin tidak harus, itu suatu hal yang berbeda ya. Suatu hal yang berbeda, dan
cara kita itu membantu tentu bisa macam-macam bentuknya. Maka yang perlu disadari di sini. Terima kasih. Closing statement dari Romo Bekti, penuh roh. Silakan kepada Romo Bekti untuk memberikan closing statement. Gitu. Cek, tes, Gitu. tes. Nyala ya? Ya, Romo. Ya. Romo, Frater, Bapak Ibu, selamat malam. Luar biasa ya. Apa tuh? The host has spotlight your view. Oh ya. Romo, Frater, Bapak Ibu, selamat malam. Pasti kita semua bersyukur, bergembira karena di bulan ini, walaupun kita berjaga jarak, ya, tidak boleh ketemu, tetapi kita bertemu secara online selama 4 pertemuan. Dibimbing oleh Frater, juga diberikan siraman rohani oleh siapa saja ya? Saya, Romo Pram, lalu ada Frater, ada Romo Vano ya. Semua kita bergembira, kita mau apa sih sebenarnya BKSN ini? Supaya kita itu paling tidak, Bapak Ibu, paling tidak ya, paling minimal kita itu pernah membuka kitab suci. Paling tidak kita pernah kitab suci di rumah kita itu pernah dibuka ya, atau punya aplikasi kitab suci di handphone, paling tidak pernah dibuka, kita pernah merenungkan. Supaya apa? Supaya bukan hanya kita yang membaca kitab suci, tetapi justru kitab suci, sabda Tuhan, yang membentuk masing-masing pribadi kita. Membentuk diri kita, membentuk pola pikir, membentuk perkataan ya. Kalau sering baca kitab suci pasti kata-katanya tuh keluar dari sabda Tuhan. Tindakannya juga dari sabda Tuhan. Kita pada tahun ini merenungkan dengan tema besar menjadi saudara yang adil dalam masa pandemi. Saya jadi teringat, Romo, Frater, Bapak Ibu, dengan bacaan minggu kemarin mengenai para pekerja yang ada yang masuk jam 9, ada masuk jam 12, ada masuk jam 3, ada masuk jam 5. Tetapi bacaannya semua rata-rata tentang merenungkan tentang iri hati. Karena yang masuk jam 9, yang masuk jam 12, yang masuk jam 3, yang masuk jam 5, upahnya sama. 1 dinar per hari. Kesepakatannya begitu. 1 dinar per hari. Maka di sana, Bapak Ibu, tidak disebutkan 1 dinar itu untuk lamanya bekerja, ya, sehari ini itu lamanya bekerja, atau kualitas bekerjanya. Saya pikir-pikir merenung gitu ya. Mungkin saja yang datang jam 9 itu karena punya waktu yang banyak, maka pekerjaan yang sama dikerjakan dengan santai. Tetapi mereka yang masuk jam 5, karena dia hanya punya waktu sejam, maka kualitas pelayanannya, kualitas pekerjaannya juga dikerjakan dengan sungguh, dengan serius, dengan cekatan, sehingga dalam 1 jam selesai. Maka upahnya itu sebenarnya sama, 1 dinar karena kesepakatan kerjanya begitu. Kalau itu kan pekerja kebun anggur ya. Jangan sudah dibagikan, semua 1 dinar itu diupah untuk 1 hektar misalkan. Wah, yang jam 9 karena waktunya banyak bisa santai. Yang jam 3 agak cepat sedikit. Yang jam 5 dia cepat, tetapi tetap berkualitas. Apa yang mau bisa kita renungkan, Romo, Frater, Bapak Ibu, bahwa menjadi saudara, menjadi adil itu tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata, aduh saya udah lewat nih, saya enggak bisa menjadi saudara, saya enggak bisa menjadi adil. No, tidak. Tidak ada kata terlambat untuk menjadi saudara, tidak ada kata terlambat untuk kita berbuat adil. Jangan-jangan walaupun kita baru-baru saja menyadari diri menjadi saudara, menjadi adil ya. Jangan-jangan justru di sana
pelayanan kita, persaudaraan kita itu lebih berkualitas daripada yang sudah lama bersaudara. Maka kita mau dibentuk oleh sabda Tuhan. Bapa yang adil menjadi saudara yang berbela rasa, menjadi saudara dalam penderitaan. Semuanya itu ingin membentuk kita semua, paling tidak buat saya, kita menjadi lebih baik. Menjadi tetap berpegang teguh pada iman, karena dalam masa-masa pandemi ini saya tahu nih beberapa ya, entah siapa gitu ya, entah di paroki sini, di paroki lain, atau di keuskupan, kita mulai jenuh dengan misa online, dengan berbagai macam yang online, setiap hari kita online ya. Kita memang ingin berjumpa, ingin berbakudapa, bersaudara ya, bertemu, berjumpa, berjua. Maka selain kita tadi ya menjadi saudara yang adil, kita juga ini saatnya kita mempersiapkan diri. Mungkin saat-saat pandemi ini diminta kita untuk melihat diri kita. Oh ya, memperbaiki, bercermin ya, memperbaiki diri. Sehingga nanti ketika pandemi selesai, kita keluar, kita berjumpa lagi, kita menjadi orang yang baru, yang dipenuhi oleh roh. Ya, maka nama saya itu penuh roh namanya ya. Penuh roh. Kita dipenuhi roh, tentu Roh Kudus. Dipenuhi roh, sehingga kita nanti ketika saatnya berjumpa, kita saatnya bertemu, bersaudara satu sama lain, kita menjadi pribadi yang baru. Pribadi yang senantiasa lebih baik, dan senantiasa juga mewartakan sukacita Tuhan. Maka sebenarnya momen ini baik ya untuk merawat iman kita. Nanti mungkin Frater bisa mengadakan survei atau evaluasi atau tanggapan apakah kursus atau belajar kitab suci ini, renungan ya, sharing itu mungkin bisa juga berlanjut tidak hanya di bulan kitab suci nasional saja, tetapi kita buat setiap hari Selasa malam ya, kita sharing iman, kita bisa mengupas kitab suci, kita bisa share dan macam-macam ya. Silakan nanti Frater dibuat saja, terserah mau dilanjutkan, mau dalam bentuk lain, silahkan, tergantung ya kreativitas kita bersama dalam pelayanan. Maka sekali lagi selamat untuk semua ya. Nanti sertifikat dapat diambil. Sertifikat dapat diambil di rumah masing-masing ya. Saya kirimin WA dari masing-masing. Itu ya. Frater, Romo, Bapak Ibu, semoga kita menjadi lebih baik, menjadi sukacita. Kalau sukacita kita sehat, imun kuat ya. Iman kita juga kuat. Amin. Amin. Terima kasih semua. Amin. Terima kasih Romo. Udah hampir sama dengan Romo Pano. Renungannya juga ya. Closing statement yang meneguhkan. Saya juga jadi semakin tambah kuat imunnya. Gitu. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi dari saya karena sudah kita bersama-sama selama 1 bulan ya. Kepada kita semua sudah menjalani BKSN. Minimal, tadi Romo bilang, kita membaca kitab suci dan mendengarkan sabda. Masa pandemi tidak menyulutkan semangat kita, tidak membuat kita menjadi jauh dari kitab suci, tidak. Masa pandemi justru membuat kita semakin dekat. Selalu ada tantangan, selalu juga ada jalan. Karena Tuhan memberikan itu semua. Ada yang baik, ada yang buruk, ada tantangan, ada jalan.